teman-teman semua, kembali lagi dengan video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Asila Asari Lubis dengan NIM 2312030006 Prodi PGSD semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kompetensi pedagogi guru sekolah dasar. Nah, untuk mengetahui lebih dalam lagi, mari kita simak baik-baik video selanjutnya ya. Nah, kompetensi pedagogik merupakan salah satu dari 4 kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh seorang guru, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bagi guru sekolah dasar atau SD, kompetensi pedagogi memiliki peran yang sangat krusial, karena merekalah garda terdepan dalam membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan menanamkan dasar-dasar pengetahuan serta keterampilan pada anak usia dini. Pembahasan kali ini akan mengupas tuntas berbagai aspek kompetensi pedagogi guru sekolah dasar, mulai dari pengertian, ruang lingkup, pentingnya, hingga strategi pengembangannya, termasuk penekanan pada aspek holistik dan adaptif. Nah, yang pertama, kita akan masuk ke dalam pengertian kompetensi pedagogi. Secara etimologi, pedagogi berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidagogos, yang berarti pemimpin anak. Dalam konteks modern, kompetensi pedagogi merujuk pada kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Bagi guru sekolah dasar, pemahaman ini menjadi semakin kompleks mengingat karakteristik peserta didik sekolah dasar yang berada pada tahap operasional konkret, memiliki rentang perhatian yang relatif singkat dan sangat membutuhkan pendekatan yang konkret, variatif, serta menyenangkan. Guru sekolah dasar tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga mendidik, membimbing, dan memfasilitasi perkembangan holistik anak. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan yang kedua, ruang lingkup kompetensi pedagogik guru sekolah dasar. Kompetensi pedagogik guru sekolah dasar dapat diurai menjadi beberapa subkompetensi yang saling terkait dan mendukung. Yang pertama, pemahaman tentang peserta didik, karakteristik psikologis, dan tahap perkembangan. Guru harus memahami tahapan perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak sekolah dasar berada pada tahapan operasional konkret, membutuhkan banyak contoh nyata. Emosional, anak sekolah dasar cenderung ekspresif dan mulai belajar mengelola emosi. Sosial, mulai belajar berinteraksi dalam kelompok, dan moral peserta didik sekolah dasar. Ini termasuk memahami minat, bakat, gaya belajar yang beragam atau visual, auditori, kinestik, serta karakteristik individual setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus. Latar belakang sosial budaya. Memahami latar belakang keluarga, lingkungan sosial, dan budaya peserta didik sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan relevan. Guru perlu peka terhadap perbedaan budaya dan menyesuaikan pendekatan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau diskriminasi. Potensi dan kesulitan belajar. Guru harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi unik yang dimiliki setiap anak, baik akademik maupun non-akademik. Nah, yang kedua, perancangan pembelajaran. Yang pertama, penguasaan konsep kurikulum sekolah dasar. Guru harus menguasai standar isi, standar kompetensi lulusan, dan kerangka dasar kurikulum sekolah dasar yang berlaku. Misalnya kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013. Ini termasuk memahami filosofi di balik kurikulum dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam praktik. Yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran. Mampu merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART.
sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Tujuan harus jelas dan berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Nah, yang ketiga, pemilihan materi ajar. Mampu memilih, mengorganisir, dan mengembangkan materi ajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Dari konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, materi harus relevan dengan kehidupan sehari-hari anak dan mudah dipahami. Selanjutnya, pemilihan strategi, metode, dan model pembelajaran. Menguasai berbagai strategi atau misalnya pembelajaran kooperatif, berbasis proyek, atau metode misalnya diskusi, ceramah, interaktif, demonstrasi, atau bermain peran. Dan model pembelajaran misalnya discovery learning, problem-based learning, yang bervariasi dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, aktif, dan efektif. Ini krusial untuk menjaga fokus anak sekolah dasar. Nah, yang selanjutnya, pengembangan media dan sumber belajar. Mampu mengembangkan atau memanfaatkan media pembelajaran, misalnya alat peraga konkret, gambar, video edukasi, teknologi digital sederhana, atau bahkan bahan bekas, dan sumber belajar, misalnya buku teks, perpustakaan, lingkungan sekitar, dan narasumber yang relevan, menarik, dan mudah diakses bagi anak sekolah dasar. Nah, dan yang terakhir, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mampu menyusun RPP secara sistematis, komprehensif, dan fleksibel, mencakup tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. RPP ini harus menjadi panduan yang dinamis, bukan sekedar dokumen administratif. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Mampu menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Ini termasuk manajemen kelas yang efektif, atau pengelolaan waktu, disiplin positif, pengaturan tempat duduk yang fleksibel, dan interaksi positif antara peserta didik dan guru. Yang kedua, penggunaan strategi dan metode yang bervariasi. Mengaplikasikan strategi dan metode pembelajaran yang telah dirancangkan secara efektif, disesuaikan dengan dinamika kelas, gaya belajar peserta didik, dan respon mereka. Kreativitas dan fleksibilitas guru sangat dibutuhkan di tahap ini. Yang ketiga, pemanfaatan media dan sumber belajar. Mengoptimalkan penggunaan media dan sumber belajar untuk memfasilitasi pemahaman peserta didik. Guru harus terampil dalam mengoperasikan dan mengelola media tersebut. Yang keempat, interaksi yang edukatif dan komunikatif. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memberikan umpan balik yang konstruktif dan memotivasi, serta membangun hubungan yang positif dan suportif. Yang keempat, evaluasi hasil belajar. Yang pertama, prinsip-prinsip evaluasi. Memahami prinsip-prinsip evaluasi yang autentik atau mengukur kemampuan nyata, objektif, tidak bias, berkesinambungan atau dilakukan secara terus-menerus, dan menyeluruh atau meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, jenis dan teknik penilaian. Mampu memilih dan menggunakan berbagai jenis penilaian atau formatif dan sumatif, serta teknik penilaian atau tes tertulis, lisan, praktik, observasi, portofolio, proyek, penilaian diri, penilaian antar teman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Nah, dan yang terakhir, pemanfaatan hasil penilaian. Menggunakan hasil penilaian untuk memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada peserta didik dan orang tua. Melakukan perbaikan pembelajaran, misalnya remedial atau pengayaan, dan melaporkan kemajuan belajar secara transparan. Nah, dan yang kelima, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi. Yang pertama, pembimbingan potensi akademik dan non-akademik. Mampu membimbing peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik, misalnya kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah,
kreativitas berpikir, dan non-akademik misalnya kreativitas seni, kepemimpinan, bakat olahraga, keterampilan sosial, melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Nah, dan yang terakhir, konseling sederhana. Memberikan bimbingan konseling sederhana bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, masalah pribadi, atau kesulitan adaptasi sosial di sekolah. Guru menjadi tempat pertama anak mencari pertolongan. Nah, sekarang masuk yang ketiga, pentingnya kompetensi pedagogik bagi guru sekolah dasar. Kompetensi pedagogik sangat penting bagi guru sekolah dasar karena yang pertama, menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh atau holistik. Pendidikan di sekolah dasar bukan hanya tentang angka dan huruf, tetapi juga tentang pengembangan seluruh aspek diri anak, mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar. Guru yang kompeten akan lebih peka terhadap kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan mampu memberikan intervensi yang relevan dan tepat waktu, mencegah masalah belajar yang semakin parah. Nah, sekarang kita masuk yang keempat, strategi pengembangan kompetensi pedagogik guru sekolah dasar. Pengembangan kompetensi pedagogik bukanlah proses sekali jadi, melainkan proses berkelanjutan sepanjang karir seorang guru. Guru yang profesional adalah pembelajar sepanjang hayat. Nah, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan atau continuous professional development. Mengikuti berbagai seminar, workshop, pelatihan, dan diklat yang berfokus pada inovasi pembelajaran. Yang kedua, studi lanjut. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 atau S3, di bidang pendidikan atau psikologi pendidikan. Yang ketiga, membaca dan memperbarui pengetahuan. Aktif membaca buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber ilmiah terkait pedagogik, psikologi perkembangan anak. Nah, dan yang terakhir, refleksi dan evaluasi pembelajaran. Melakukan refleksi rutin terhadap praktik mengajar sendiri, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, serta mencari solusi untuk perbaikan. Nah, dan yang terakhir ada peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kompetensi pedagogik. Pengembangan kompetensi pedagogik guru sekolah dasar tidak hanya menjadi tanggung jawab individu guru, tetapi juga perlu dukungan kuat dari pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, pemerintah perlu menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional yang terstruktur, relevan, dan berkelanjutan, memberikan akses ke sumber daya pembelajaran yang berkualitas, serta menciptakan sistem penghargaan dan intensif bagi guru yang berdedikasi dalam mengembangkan kompetensinya. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan dukungan kurikulum yang jelas juga sangat penting. Yang kedua, lembaga pendidikan guru atau LPTK, memastikan kurikulum pendidikan guru selaras dengan kebutuhan lapangan dan menekankan praktik-praktik pedagogik yang inovatif dan relevan dengan karakteristik anak sekolah dasar. Nah, dan yang terakhir, masyarakat atau orang tua berperan dalam mendukung guru melalui komunikasi yang terbuka, keterlibatan dalam kegiatan sekolah, dan memberikan kepercayaan kepada guru dalam mendidik anak-anak mereka. Kompetensi pedagogik adalah jantung dari profesionalisme seorang guru sekolah dasar. Kemampuan dalam memahami peserta didik secara mendalam, merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran yang adaptif, serta mengembangkan potensi anak secara menyeluruh adalah kunci untuk menghasilkan generasi penerus yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Guru sekolah dasar bukan sekedar pengajar materi, tetapi arsitek masa depan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi pedagogik harus menjadi prioritas utama bagi setiap guru sekolah dasar, didukung oleh kebijakan yang relevan dari pemerintah, kolaborasi dari berbagai pihak, dan inisiatif pribadi guru itu sendiri untuk terus belajar dan berinovasi. Dengan guru-guru sekolah dasar yang kompeten secara pedagogik, kita dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas, bermakna, dan berkelanjutan bagi setiap anak Indonesia.
Nah, teman-teman, sekian untuk video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye semuanya.